Sumsel 24 jam hari ini. Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang memiliki alat deteksi penyebaran COVID-19 dengan cepat. Alat dengan nama Genose ini mempermudah tim medis dalam mendeteksi lebih cepat keberadaan COVID-19 di tubuh manusia. Inilah bentuk alat yang diyakini bisa mendeteksi keberadaan COVID-19 dengan cepat di tubuh manusia. Namanya Genose. Sistem alat kerja ini cukup sederhana. Orang hanya dengan meniup ke dalam kantong plastik, kemudian kantong tersebut dimasukkan ke dalam alat ini. Seiring kantung mengempis, alat ini akan mendeteksi apakah orang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Penemuan terbaru ini secara resmi diluncurkan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri di Sumsel. Alat ini diyakini baru ada di RS Bayangkara M. Hasan Palembang. Kapolda berharap kehadiran alat ini diharapkan memberikan kemudahan bagi para medis dalam mendeteksi lebih cepat mengenai COVID-19 ini. Hadir meratikan ada 4 fasilitas kesehatan yang terutama untuk anggota Polri dan kemudian untuk masyarakat. Dan ini saya berharap dengan peningkatan atau penambahan alat ini yang cukup modern dan cukup mahal ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anggota kami, terutama juga kepada masyarakat Sumatera Selatan. Ini kami undang Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Dinas Provinsi untuk juga sama-sama menyaksikan acara ini. Saya kira saya terima kasih dan apresiasi kepada Kabid Dokes dan Karumkit yang telah menyiapkan semua ini. Tapi sekali lagi ini adalah alat. Yang paling penting adalah pelayanan dari manusianya, sumber daya manusianya, para perawatnya, para dokternya. Kita menemukan cara-cara yang ramah memberikan pelayanan terbaik. Sementara Kepala Rumah Sakit Bayangkara Palembang, AKBP Dr. Wahono Edi Prastowo, sistem kerja Genose membutuhkan tempat yang bersih dan tidak banyak bau yang menyengat. Dengan menggunakan alat ini, harga untuk mendeteksi COVID-19 lebih murah dibanding dengan metode lain. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama petugas BPOM Palembang melakukan sidak makanan di salah satu pasar swalayan. Sidak dilakukan untuk mencegah adanya makanan kedaluarsa yang masih dipajang di pasar tersebut. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama Kepala BPOM Palembang Yosef Dwi Irwan melakukan inspeksi mendadak di salah satu pasar swalayan di Kota Palembang kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau langsung masa berlaku makanan atau minuman yang dijual. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan kehigienisan serta keamanan seluruh bahan makanan di pasar swalayan tersebut. Hal ini mengingat kebutuhan bahan pokok akan semakin meningkat menjelang bulan Ramadan. Ya, ini apa nih yang ditarik tadi tuh ada karat ya. Oh, contohnya mana di indikasi karat? Jadi memang betul-betul dari kemasan, kadaluarsa, masa kadaluarsa, campuran makanan itu sendiri. Nah ini nggak boleh lagi. Ya, jangan dipaksakan juga ya Bu. Kan ini terkait masalah citra juga ya Bu, biar konsumen juga lebih percaya. Sementara itu, Kepala BPOM Palembang Yosef Dwi Irwan mengaku rutin mengawasi makanan, obat-obatan, ataupun kosmetik yang ada di Palembang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Tim pengawas dan evaluasi dari Itjenat Mabes TNI mengecek langsung pekerjaan TMMD di wilayah Kodim 0418 Palembang. Usai meninjau semua pekerjaan, tim yang dipimpin Brigjen TNI Edi Sentoso ini meyakini jika seluruh pekerjaan fisik bisa selesai tepat waktu. Dengan menggunakan motor trail, rombongan tim Wasef Itjenat bersama Danrem 044 Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, dan Satgas Palembang Kolonel Infantri Heni Setyono dan Sekda Palembang Ratu Dewa meninjau pekerjaan jalan dan jembatan di Kampung Jawi, Kelurahan Sei Selinca, Kecamatan Kalidoni, Palembang kemarin. Mohon dukungan, mohon kerjasamanya juga
Sekarang Pak Dandim ke depannya titik mana lagi? Karena saya juga Ketua TAPD Anggaran. Kalaupun Pak Dandim nanti ada lagi titik yang perlu kita sinergikan, kenapa tidak? Saya kira ini cukup membantu warga, cukup membantu rakyat di Palembang, khususnya di Kelurahan Sungai Serinca Kalidoni. Tim Wasef yang dipimpin Brigjen TNI Edi Santoso cukup detail melihat seluruh pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Satgas TMMD Kodim Palembang. Usai melihat pekerjaan tersebut, Brigjen Edi meyakini jika seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Saya lihat dari apa yang direncanakan, tujuan pelaksanaannya, kemudian apa yang disampaikan Dandim, jalan sudah selesai, kemudian jembatan ini perkiraan waktu yang ada, tanggal 28 ditutup, akan bisa diselesaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Kodim, ya, dengan teknisi dari PU kerjasama dengan pemerintah daerah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Sungai Jawi. Sementara itu, Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji mengatakan pembangunan TMMD di wilayah Kodim Palembang sudah di atas 60%. Dia menilai Kampung Jawi dan Kampung Lengkis yang ada di Kelurahan Sei Selinca kesulitan dalam mengangkut hasil bumi. Oleh sebab itulah, dengan dibukanya jalan ini, petani bisa mengangkut hasil pertanian dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sekarang rata-rata sudah di atas 60% progres. Insya Allah di akhir bulan ini, tanggal 31 penutupan itu sudah rata-rata sudah 100%. Permintaan masyarakat, sehingga kita harus mengakomodir permintaan masyarakat yang memang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Karena memang selama ini di Sungai Lincah ini kan sangat terisolir, jalan tidak ada, hingga dengan adanya jalan kita harapkan tentunya masyarakat yang ada di sekitar ini bisa terbantu. Dan Satgas TMMD Kodim Palembang Kolonel Infantri Heni Setyono menambahkan, kendala yang dihadapi para prajurit berkenaan dengan cuaca. Meski begitu, pihaknya tetap optimis pekerjaan tersebut bisa selesai 100% pada penutupan nanti. Insya Allah untuk prospeknya tidak ada kendala, kemudian dalam waktu lebih kurang 2 minggu lagi pekerjaan ini akan bisa selesai 100%. Jadi di tanggal 31 Maret penutupan TMMD, kami tidak menyisakan pekerjaan atau pekerjaan selesai 100%. Reporteran juru kamera Sri Depi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah oknum ASN PUPR ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak Kejati Sumsel dalam kasus dugaan peningkatan jalan pelabuhan dalam Indralaya, kini giliran 2 pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek jembatan KTM Rambutan Parit oleh pihak Polres Ogan Ilir siang tadi. Selain itu, 1 pemborong juga dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang. Genderang pemberantasan praktik korupsi terus ditabuh di Kabupaten Ogan Ilir. Setelah sebelumnya oknum ASN PUPR ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak Kejati Sumsel dalam kasus dugaan peningkatan jalan pelabuhan dalam Indralaya. Kini 2 ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami hal serupa. Siang tadi keduanya, yakni AS dan AM, ditetapkan Polres Ogan Ilir sebagai tersangka bersama CS seorang pemborong. Setelah dilimpahkan ke Kejari Ogan Ilir, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Pak Jo Palembang. Penetapan status ketiga tersangka dilakukan oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi, didampingi Kepala Kejari Ogan Ilir Martin Tandi di Indralaya siang tadi. Dalam kesempatan itu, Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menegaskan, ketiga tersangka terbelit dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit dengan kerugian negara ditaksir mencapai 2,9 miliar. Ada 3, yaitu yang lalu terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit. Nilainya 6 miliar 800. Dugaannya 2,9 miliar.
Siapa Pak TSK-nya Pak? TSK-nya berapa? Itu terjadi di tahun 2017. Sementara Kepala Kejari Ogan Ilir Martin Tandi mengatakan bahwa ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo, Palembang. Jaksa penuntut umum mengambil sikap terhadap tiga tersangka itu tahanan di Rutan Pokja kelas Pakjo kelas 1B Palembang selama 20 hari terhitung mulai hari ini 19 Maret 2021. Itu merupakan hak daripada penasihat hukum, namun ada pertimbangan sendiri daripada penuntut umum untuk melakukan penahanan di samping juga mempercepat proses penanganan perkara ini. Ya, kemudian ada hal-hal sedikit lain supaya baik daripada terdakwa itu sendiri bisa fokus lah, sehingga penanganan perkara dari segi material maupun dari segi pembuktiannya dan barang bukti itu sendiri bisa terjaga. Reporter dan juru kamera wijanpalpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.